Halo semuanya, kembali lagi bersama Cinemas Channel. Semoga hari kalian selalu bahagia dan salam sehat semuanya. Di film kali ini, Cinemas akan membahas sebuah kisah petualangan gadis remaja yang bernama Ruby Gillman. Ia adalah salah satu spesies kraken yang bertahan hidup untuk membaur di lingkungan hidup manusia. Buat teman-teman yang belum tahu kraken itu apa, sini gue beritahu. Jadi kraken adalah monster terbesar yang pernah dibayangkan oleh umat manusia. Dalam cerita rakyat Nordik, monster ini dikatakan menghantui lautan dari Norwegia hingga Islandia dan sampai ke Greenland. Kraken memiliki kemampuan untuk mengganggu kapal dan banyak laporan, termasuk laporan resmi Angkatan Laut, mengatakan bahwa kraken akan menyerang kapal dengan tangannya yang kuat. Jika strategi ini gagal, binatang ini akan mulai berenang berputar-putar di sekitar kapal, menciptakan pusaran air yang dahsyat untuk menyeret kapal ke bawah. Nggak usah berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan Ruby yang sedang meminta izin kepada ibunya. Ia bermaksud akan melakukan pesta bersama kawan-kawannya. Pesta itu mereka beri nama dengan prom. Pesta yang dihadiri oleh para anak remaja SMA, di mana tempatnya akan dilaksanakan di atas kapal yang akan berlayar. Wrong presentation. I like the energy. Tapi ibu Ruby dengan tegas menolak permintaan itu karena keluarga mereka memiliki aturan yang ketat. Keluarga mereka tidak boleh mendekati air laut sama sekali, dan tentunya tempat yang terbaik adalah di daratan, di mana mereka kini tinggal di osean dan berasal dari Kanada. Mereka terus menyembunyikan identitas keluarga mereka sendiri, yaitu kraken. Kemudian, Ruby berangkat ke sekolah dan menghubungi teman-temannya. Mereka berencana akan tetap pergi ke pesta prom dan meninggalkan Ruby. Oh iya, nama geng mereka adalah Solidaritas Squad. Unik juga ya. Ternyata, mereka telah banyak meninggalkan kegiatan yang telah mereka rencanakan sendiri, akibat aturan ibu Ruby yang tidak masuk akal sama sekali. Dan inilah keputusan terakhir dari teman-teman Ruby. Akan tetapi, teman-teman Ruby tidak tega meninggalkan Ruby, hingga akhirnya mereka meminta agar Ruby tetap pergi dengan membohongi ibunya. Dengan syarat, Ruby juga harus mengajak Connor, yaitu pria idaman Ruby. Kemudian, Ruby pun bertemu dengan Connor untuk maksud agar mereka bisa pergi bersama. Ruby pun memulai basa-basi. Hey, Connor. Hey, Ruby. What's up? And besides, prom is a Sorry. Ruby? Connor? Oh, hey. You go. Tiba-tiba, Connor tanpa sengaja menembakkan sebuah konfeti yang membuat ia terjun ke laut. Ruby yang panik tanpa sengaja ikut terjatuh. Ruby yang berusaha menolong Connor dibuat tidak berdaya oleh ombak, di mana tubuhnya baru menyentuh air laut. Dan uniknya, tubuh Ruby mengeluarkan cahaya di setiap tentakelnya. Beruntungnya, mereka diselamatkan oleh seorang wanita nih yang belum mereka kenali sama sekali. Belum selesai sampai di situ, Ruby sangat panik karena tubuhnya masih memancarkan cahaya. Di sisi yang lain, ibu Ruby adalah seorang agen properti yang sangat sukses di Ocean dan merupakan agen yang dapat dipercaya. Singkat cerita, Ruby terlihat sedang memasuki perpustakaan sekolah. Namun hal yang tak diinginkan terjadi. Tubuh Ruby malah terus membesar hingga salah satu pengawas perpustakaan terkejut melihat makhluk raksasa di dalam perpustakaan. Hingga perpustakaan itu hancur seketika. Beberapa orang kini telah melihat Ruby, termasuk Chelsea, siswa baru di sekolah mereka. Ibu Ruby yang melihatnya segera mendatangi Ruby. Namun, tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Ternyata itu adalah saudara ibu Ruby yang bernama Brill. Ia merasakan hawa keberadaan kraken di laut. Ibu Ruby yang telah tiba di mercusuar mencoba berbicara dengan Ruby dan menenangkan anaknya. Ruby pun kembali ke tubuh normalnya. Come
on. I would have taken care of him. Setibanya di rumah, Ibu Ruby menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ruby tidak boleh masuk ke dalam laut karena itu dapat memicu perubahan tubuhnya menjadi kraken raksasa, di mana Ruby sangat terkejut dengan pengakuan ibunya itu. Selama ini, mereka hanya boleh berada di daratan agar mereka terhindar dari monster laut. Namun semua itu bohong, mereka adalah monster yang sebenarnya. Ruby sangat kecewa dengan ibunya yang selalu membohonginya. Adapun spesies kraken ini yang dapat berubah menjadi raksasa hanyalah kraken betina, dan untuk kraken jantan akan tetap seperti tubuh aslinya. Kini orang-orang di sosial media dan grup WA sekolah membicarakan kemunculan monster raksasa. Setelah itu, Ruby mencoba mendengar pembicaraan ibu dengan Brill yang meminta ibu untuk jujur kepada Ruby. Kehidupan Ruby ada di dasar laut dan bukan di daratan. Tetapi, ibu tetap memaksa jika semua ini adalah kehidupan mereka yang baru berada di daratan. Hingga Ruby menemui pamannya dan meminta Brill untuk menjelaskan semuanya. Tapi Brill enggan menjelaskan jika Ruby memiliki nenek. Ya, Ruby memiliki keluarga di dasar laut yang merupakan kraken raksasa dan penguasa lautan, di mana Ruby tanpa basa-basi langsung melompat masuk ke dalam air. Ia kini melihat perubahan tubuhnya. Brill juga langsung mengantarnya menuju ke kerajaan kraken, di mana keluarga Ruby adalah keluarga bangsawan. Ia memiliki nenek yang bernama Eyang Uti. Ia pun mengajak Ruby berkeliling dan menyampaikan kepada para kraken jika Ruby adalah penerusnya. Mendengar hal itu membuat Ruby sangat panik. Eyang Uti melanjutkan jika mereka harus melindungi kerajaan dan Ruby adalah penerus yang tepat untuk melanjutkannya. Mereka harus melindungi kerajaan dari serangan para musuh, terutama dari serangan para putri duyung. Ruby pun menjawab, bukankah putri duyung disukai oleh orang-orang? Eyang Uti menjelaskan jika orang-orang itu sangat bodoh. Putri duyung adalah makhluk paling serakah dan musuh terberat dari kraken. Dahulu, mereka memiliki sebuah trisula osean yang mampu mengalahkan kraken. Namun ibu Ruby mampu mengalahkannya. Ia adalah kesatria terbaik kraken. Namun sayang, setelah mengalahkan Nerissa, ia menyembunyikan tongkatnya lalu pergi meninggalkan bangsanya sendiri. Tapi Ruby masih memikirkan tentang pelajaran matematika dan Connor. Ia sangat menyukai pria itu dan masih ingin menjadi manusia, bukan menjadi ratu. Ia pun pergi dari sana. Lanjut, sebelum keluar dari lautan, ia berhasil dijerat oleh seorang kakek tua yang bernama Gordon. Ia ingin menangkap kraken raksasa. Kini, Ruby sangat ketakutan. Beruntungnya, seorang putri duyung datang membantunya. Ia adalah Chelsea, murid pindahan yang membantunya pada saat ia tenggelam bersama dengan Connor. Just need to go home, get some sleep. Sedang di sekolah, kini semua orang membicarakan tentang kraken, di mana hal itu membuat Ruby semakin panik. Ia pun bertemu dengan Chelsea, di mana Chelsea memberikan sedikit motivasi agar Ruby mau menerima dirinya, dengan mengajaknya berkeliling menuju lautan. I still can't believe your mom hit. Mereka berdua pun saling bertukar informasi tentang kehidupan mereka. Chelsea menceritakan jika ia putri duyung yang selalu bersembunyi dari kraken akibat perang Trisula 15 tahun yang lalu. Ruby melanjutkan jika mereka harus merubah semua ini. Ruby ingin menciptakan perdamaian agar semua ini tidak terjadi di kehidupan selanjutnya. Mereka berdua pun merencanakan akan mencari Trisula Oceanus sebagai simbol perdamaian antara kraken dan putri duyung. Kemudian selanjutnya, Gordon melakukan liputan dan mencari beberapa kru kapal yang akan membantunya dalam menangkap kraken.
Ayah dan Brill dan adiknya Ruby melamar sebagai awak kapal untuk mengelabui Gordon, hingga mereka diterima sebagai awak kapal Gordon. Di sisi yang lain, Ruby dan Chelsea pergi ke sumur laut, tempat energi lautan berasal. Di sumur inilah ibu Ruby menyembunyikan Trisula Oceanus. Ternyata, Trisula itu dulunya adalah milik ibu Chelsea. Ruby pun mulai dengan menganalisa arus dari sumur laut, karena jika gegabah, tubuhnya bisa hancur. Ruby pun meminta bantuan Eyang Uti untuk mengajarinya menggunakan kekuatan Kraken yang diawali dengan belajar melawan arus, mata laser, dan perubahan bentuk tubuh. Semua Ruby lakukan untuk mengambil Trisula Oceanus, tapi semua usaha yang ia lakukan sia-sia. Namun Ruby tak kehabisan akal. Ruby memiliki satu cara, yaitu meminta saran kepada ibunya. Singkat cerita, ayah dan yang lainnya melakukan tugas mereka untuk menangkap Kraken, di mana Gordon mampu diperdaya oleh ayah. Gordon berhasil ditipu jika yang mereka tangkap adalah anak Kraken. Ruby pun bertemu dengan ibu dan menceritakan maksud dan tujuannya. Mereka akan melakukan perdamaian dan kehidupan yang damai antara Kraken dan Putri Duyung. Ia pun memperkenalkan Chelsea kepada ibunya. Ibu menjelaskan jika mereka keluar dari lautan karena akibat Putri Duyung. Mereka sangat berbahaya, hingga mereka berdua berdebat tentang kehidupan normal tapi palsu, hingga Ruby berubah menjadi Kraken raksasa. Agatha, are you okay? Ibu Ruby langsung menemui Eyang Uti dan bermaksud menyampaikan apa yang terjadi kepada Ruby. Tapi hal yang mengejutkan adalah Ruby berteman dengan Putri Duyung, anak dari Nerissa. Eyang Uti yang mendengarnya mengatakan jika Nerissa tidak pernah memiliki putri. Di sisi yang lain, di sumur lautan, Ruby berusaha untuk mengambil Trisula Oceanus, hingga ia berhasil dengan usahanya sendiri. Kini masalah yang Ruby dapatkan bertambah. Chelsea yang menemukan tongkatnya kembali berubah menjadi monster duyung raksasa. Ternyata ia bukanlah Chelsea melainkan Nerissa, dan benar yang disampaikan oleh Eyang Uti jika Nerissa tidak memiliki anak sama sekali. Ruby yang tidak mengetahui apa-apa langsung dibuat tersungkur oleh Nerissa. Nerissa yang mencari ibu Ruby langsung menyerang rumahnya. Pertarungan antara Kraken dan Putri Duyung pun dimulai. I should have just gone home like she said. Brill yang menemukan Ruby tertindih di bawah batu mencoba untuk menyelamatkan keponakannya. Ia berusaha untuk memberikan semangat agar Ruby bisa bangkit kembali, meski semua yang ia lakukan adalah kesalahan. Ia seharusnya mendengar apa yang disampaikan oleh ibunya dan tidak menentang apa yang disampaikan. Tapi Brill meminta Ruby untuk terus semangat dan tidak menyerah dan segera mengalahkan Nerissa. Pertarungan antara Nerissa dan Ruby pun dilanjutkan. Mereka berdua saling bertukar serangan. Ruby terus berusaha untuk menjatuhkan Nerissa, namun sialnya, Ruby harus terjatuh lebih dulu yang membuat semua teman-temannya panik. Beruntungnya, Ruby berhasil menyelamatkan mereka. Kini teman-teman Ruby mengetahui siapa ia sebenarnya. Ruby lalu meminta agar ibu dan Eyang Uti membantunya dengan menembak Trisula Nerissa. Mereka pun berhasil dengan menggunakan 3 kekuatan mata laser, hingga Nerissa akhirnya tertangkap oleh Gordon. Please. Serta Ruby yang berhasil kembali ke wujud aslinya dan mengikuti acara prom yang telah ia impikan sedari dulu. Kini kehidupan mereka menjadi normal dan jauh dari kebohongan dan persembunyian. Tamat, semoga kalian suka dengan alur ceritanya. Jangan lupa untuk subscribe-nya. Ciao!